Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'ina ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima uglik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi bimiqdaril azim. Ya Fattah ya Alim, 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 iftah alaina futuhal arifin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki daripada bulan suci Ramadan. Tepatnya ini adalah malam pertama daripada malam-malam bulan suci Ramadan. Maka perlu kita ketahui bahwasanya dulu pernah kita bahas, tidaklah seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia telah menguasai atau memahami daripada ibadah tersebut. Maka dari itu, wahai saudaraku, sebelum kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib, maka wajib bagi diri kita untuk belajar agar kita mengetahui tentang hakikat atau tentang apa-apa yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Sebagai contoh, karena besok kita akan memasuki daripada bulan suci Ramadan, wajib bagi diri kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib pula bagi diri kita untuk mempelajari tentang apa-apa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, Al-Fakir sengaja mengajak antum semua untuk menghadiri tempat ini dan untuk mengikuti kajian ini agar kita sama-sama belajar tentang apa-apa yang berkaitan daripada bulan suci Ramadan tersebut, agar nanti ibadah yang kita lakukan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita bahas daripada pembahasan kita di bulan suci Ramadan ini, kita sebelum melangkah lebih jauh lagi untuk puasa di bulan suci Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengetahui daripada pengertian Ramadan itu sendiri, daripada pengertian puasa itu sendiri. Terkadang kita tahu bahwasanya kewajiban kita bagi orang muslim yaitu untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ketika kita ditanya oleh saudara-saudara kita ditanya oleh teman-teman kita ditanya oleh guru-guru kita tentang apa yang sebenarnya arti daripada puasa tersebut, banyak sebagian dari kita yang masih menjawab apa yang tidak berkaitan dengan apa-apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Maka dari itu, yang pertama, definisi daripada Ramadan tersebut, definisi daripada puasa tersebut, ada dua definisi. Yang pertama adalah definisi menurut bahasa. Definisi menurut bahasa ini yaitu karena pembahasan yang akan kita bahas ini yaitu as-shaum, di mana para ulama-ulama terdahulu mereka menulis kitabnya dengan bahasa Arab. Maka perlu bagi kita mentranslate bahasa tersebut, apa arti daripada shaum tersebut. Kalau menurut bahasa, as-shaum atau puasa yang berarti adalah al-imsak, yaitu menahan. Segala sesuatu bentuk yang kita lakukan untuk menahan diri kita daripada segala sesuatu perbuatan, itu dapat dinamakan dengan puasa. Sebagai contoh, kita menahan diri kita untuk tidak berbicara kotor, maka sesungguhnya kita itu sedang berpuasa daripada bicara tersebut. Kita menahan diri kita untuk menjahili atau mengisengi teman-teman kita, maka sesungguhnya menurut bahasa kita sedang berpuasa. Kita sedang menahan diri kita daripada hawa nafsu akan berbelanja di mall ataupun di tempat-tempat perbelanjaan yang lain,
maka sesungguhnya diri kita sedang berpuasa menurut hakikat daripada bahasa. Karena kenapa? Hal itu pernah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Maryam ayat 26. Inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Inni nazartu, sesungguhnya aku, kata Sayyidatuna Maryam, bernazar lirrahman, kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanku, sauman. Sauman. Ya, ini ada kalimat saum yang sebenarnya artinya adalah berpuasa, akan tetapi sauman di sini diartikan secara bahasa, yaitu menahan diriku, falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia pada hari ini dan beberapa hari ke depan sebagaimana aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah suatu bukti bahwasanya kalimat saum atau kalimat puasa menurut bahasa mempunyai arti, yaitu al-imsak, menahan diri kita dari segala sesuatu. Nah, termasuk daripada ayat sini, Sayyidatuna Maryam menahan dirinya untuk tidak berbicara kepada tetangganya, untuk tidak berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk tidak berbicara kepada makhluk Allah yang lain. Di sini menggunakan kalimat sauman, yang artinya adalah berpuasa, dan berpuasa ini menurut bahasa mempunyai arti, yaitu menahan. Berarti Sayyidatuna Maryam di sini sedang menahan daripada dirinya untuk berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud puasa tersebut adalah al-imsaku an jami'il mufattirat. Al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut. Min tulu'il fajar ila gurubiha, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus. Jadi puasa menurut istilah adalah menahan diri kita dari segala sesuatu perbuatan yang dimana apabila kita melaksanakan perbuatan tersebut maka puasa kita akan batal. Dan insya Allah hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut nanti akan kita bahas. Kapan kita bisa menahan tersebut? Min tulu'il fajar ila gurubiha, dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi perlu kita ketahui biniyatin makhsusah. Hal itu kita lakukan dengan niat yang khusus. Tidak semata-mata kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Contoh, yaitu makan dan minum. Kita nggak makan, kita nggak minum dari pagi sampai sore, sampai maghrib, dari mulai imsak, yaitu tulu'il fajar, sampai ghurubi syams, yaitu waktu maghrib. Kita menahan diri kita daripada mufattirat, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Akan tetapi kita tidak pernah niat untuk berpuasa, maka sesungguhnya itu tidak dianggap puasa menurut syariat. Apabila ada definisi dua tersebut, yang pertama adalah menurut bahasa dan yang kedua adalah menurut istilah, maka yang perlu kita pakai dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menurut istilah. Karena kenapa? Kalau kita memakai menurut bahasa, nanti ibadah kita jadi kacau. Sebagai contoh, as-shalah, yaitu sholat 5 waktu. As-shalah menurut bahasa adalah doa, yaitu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita berdoa kepada Allah meminta segala sesuatu hajat yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hakikat kita lagi sedang sholat. Maka dari itu nggak salah apabila ada seseorang ketika dia berdoa kepada Allah lalu ditanya sama temannya, lu habis ngapain? Dia bilang, oh gue habis sholat. Maka sesungguhnya benar, dia habis sholat. Akan tetapi sholat menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sholat itu nggak seperti itu. Sholat itu adalah suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam dan dengan niat yang khusus. Yaitu sholat suatu gerakan yang dimana gerakan itu dimulai dengan takbiratul ihram lalu diakhiri dengan salam, dan itu pun dengan niat yang khusus. Maka ketika kita belajar syariat, kita belajar ilmu fikih yang dengan definisi syariat Islam, yang dengan definisi menurut istilah, maka sesungguhnya ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita bermunajat kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, itu bukan dinamakan sholat. Akan tetapi itu berdoa kepada Allah. Dan sesungguhnya itu tidak bisa dikatakan bahwasanya kita telah sholat kalau menurut istilah. Begitupun dengan puasa. Tidak bisa kita mengartikan kalimat puasa tersebut dengan lugawiyah, yaitu dengan bahasa.
Karena ini adalah syariat Islam, ajaran agama Rasulullah, ajaran yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita harus memakai dengan kalimat-kalimat yang menurut istilah, yaitu menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita, dimulai dari tulu'il fajar ila ghurubiha, dari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, biniyatin makhsus, dengan niat yang khusus. Besok kita udah mulai puasa, maka kita sebelum kita melaksanakan puasa, kita harus niat puasa dulu. Setelah kita udah niat puasa, ketika udah tulu'il fajar, udah terbit matahari, kita udah langsung menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Maka itu baru bisa dinamakan dengan kalimat puasa. Yang kedua yang bakalan kita bahas, apa sih sandaran kita atau referensi kita untuk melaksanakan ibadah puasa? Referensi kita untuk melaksanakan ibadah puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti kalimat di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru dan memanggil kepada orang-orang yang beriman saja. Untuk apa? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pula hal tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa kepada Allah. Ini adalah suatu marji atau referensi kita ketika kita berpuasa kepada Allah. Mungkin suatu saat ada teman kita yang iseng, lu ngapain puasa kepada Allah? Apa dalilnya? Nah, ini dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan diri kita, menyuruh diri kita, memaksa diri kita untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan daripada puasa tersebut adalah la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kapan sih puasa tersebut mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Puasa mulai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua daripada tahun Hijriah, yaitu ketika datangnya menjelang akhir-akhir bulan Sya'ban. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad, Allah perintahkan kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad untuk apa? Untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan puasa Ramadan selama hidupnya, yaitu sebanyak 9 kali Ramadan. Karena ketika menjelang ke-10 Ramadan, yaitu tepatnya pada bulan Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, sehingga beliau tidak sempat untuk melaksanakan ibadah puasa yang ke-10 kali. Jadi dari mulai Nabi Muhammad SAW diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Nabi Muhammad telah melaksanakan puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Dan semua daripada puasa yang Nabi Muhammad SAW lakukan itu pada tahun yang jumlah harinya di bulan Ramadan sebanyak 29 hari. Jadi Nabi Muhammad SAW berpuasa selama 9 kali Ramadan. 8 Ramadan itu jumlahnya 29 hari. Jadi kalau kayak kita di Masehi ini ada tanggal 29, ada tanggal 30, ada tanggal 31. Ada bulan yang tanggalnya cuma sampai 30, ada bulan yang sampai tanggalnya 31. Begitupun di dalam bulan Hijriah. Ada yang tanggalnya cuma sampai tanggal 29, ada yang sampai tanggal 30. Dan Nabi Muhammad selama beliau hidup melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, 8 kali Ramadannya itu jumlah harinya cuma 29 hari. Kecuali satu Ramadan, beliau melaksanakan Ramadan itu sebanyak 30 hari. Lalu yang selanjutnya, kenapa sih Ramadan itu dinamakan Ramadan? Enggak dinamakan yang lain, bulan apa gitu. Kenapa kok harus dinamakan bulan suci Ramadan?
Misalnya bukan bulan-bulan yang lain atau bulan, ya anggaplah bulan-bulan apa gitu. Kenapa harus kalimat Ramadan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh orang-orang terdahulu untuk menandakan daripada datangnya bulan suci dan perintah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Ramadan itu berasal daripada kata ramda. Ramda itu artinya kilauan matahari, pantulan sinar matahari yang begitu panas. Karena kebetulan pertama kali disyariatkannya bulan suci Ramadan itu ketika itu lagi musim panas. Maka dari itu akhirnya dinamakan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu berasal daripada kata yarmiduz zunub. Diambil fi'il mudhari'nya, yarmiduz zunub. Artinya apa? Yaitu bulan yang dimana ketika bulan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala membakar daripada segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jadi terserah kita. Kita boleh ambil pendapat yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu berasal dari kata ramda, yaitu panasnya terik matahari pada bulan tersebut. Kita juga boleh mengambil bahwasanya Ramadan itu artinya adalah pembakaran daripada dosa. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini selalu mengampuni dosa-dosa kita dan membakar daripada kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lalu. Lalu keuntungan kita ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, apa sih fadilah atau keutamaan daripada bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain? Ada beberapa ayat dan ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Salah satunya di dalam surat Al-Haqqah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala telah pernah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Kulu washrabu, makanlah, minumlah, hani'an, sepuas kalian, seenaknya kalian. Akan tetapi bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, cuman pada hari-hari yang tidak diwajibkannya untuk kalian berpuasa. Maksudnya apa? Selain bulan suci Ramadan terserah kalian mau makan apa, kalian mau minum apa, kalian mau berbuat apa pada siang hari. Daripada hal-hal yang membatalkan daripada puasa tersebut kalian mau lakukan terserah. Akan tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, yang tadinya siang kita biasa makan, yang tadinya siang kita biasa minum, yang tadinya siang kita biasa melakukan hal-hal yang membatalkan daripada puasa, sekarang nggak boleh kita lakukan. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Was-saimina was-saimat, bagi orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang selalu menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa di bulan suci Ramadan, baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, dan orang-orang yang selalu menjaga kemaluannya, baik dari golongan laki-laki atau dari golongan perempuan, yang dimana mereka tidak pernah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka selalu menjaga kemaluannya daripada hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waz-zakirina Allaha katsira waz-zakirat, dan bagi orang-orang yang selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari golongan laki-laki maupun golongan perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi diri mereka semua, yaitu bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang selalu menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, baik dari orang laki-laki maupun perempuan. Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Maghfirah, selalu Allah berikan ampunan kepada mereka. Oh, tidak cukup sampai di situ. Wa ajran ajima, dan Allah juga berikan kepada dia, kepada orang-orang tersebut, yaitu pahala yang begitu banyak untuk orang-orang yang berpuasa.
Jadi banyak fadilah, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah maghfirah. Allah berikan ampunan yang begitu banyak bagi orang-orang yang berpuasa kepada Allah. Dan yang kedua, wa ajran azima, dan Allah berikan kepada dia pahala yang begitu besar. Itu dari ayat Al-Quran. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Akan tetapi cukup 2 ayat ini sebagai dasar bagi kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, dari hadis. Apakah ada dari hadis keutamaan-keutamaan tentang bulan suci Ramadan? Yang pertama, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadis qudsinya, yang dimana hadis qudsi ini adalah sesungguhnya hadis qudsi ini adalah perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah termaktub atau tertulis di dalam Al-Qur'an. Di dalam hadis qudsi tersebut Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, "Kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin di'fin." Segala sesuatu kebaikan yang diperbuat oleh anak cucu Adam, semuanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan tersebut sampai 700 kali lipat. Misalnya kalian berbuat baik, sedekah kepada orang-orang fakir atau orang-orang miskin, atau kalian melakukan ibadah-ibadah lain, itu nanti pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa di bulan suci Ramadan. Kecuali puasa, fahuwa li, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka ganjarannya itu langsung dari diriku, dan tidak pernah aku bocorkan kepada orang lain tentang apa-apa yang akan aku berikan daripada buat orang-orang yang berpuasa. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas daripada ibadah puasa mereka. Kalau mereka banyak berbuat baik, kalau mereka melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan memberikan ganjaran dengan sebaik-baiknya ganjaran kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau seandainya ibadah lain cuma 700 kali lipat saja, kalau puasa ini hanya Allah yang tahu tentang pahala daripada puasa tersebut. Jadi Allah akan memberikan yang spesial kepada orang-orang yang berpuasa. Dan di dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma yawman fil sabilillah, ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati am." Barang siapa orang yang dia melaksanakan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ibadah puasa dan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak pernah mereka ibadah puasa hanya pengen dilihat orang lain. Mereka enggak melaksanakan ibadah puasa biar dibilang orang soleh, enggak. Tapi mereka ibadah puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan Allah berikan? Apa yang Allah janjikan kepada mereka? Ba'adallahu minhu jahannam. Allah akan jauhkan dirinya orang-orang yang berpuasa tersebut daripada api neraka. Jadi kita jangankan dimasukkan ke dalam api neraka, kita dijauhi sama Allah dari api neraka. Sejauh mana? Masyira mi'ati am. Sejauh perjalanan 100 tahun lamanya. Jadi kalau seandainya kalian mau tahu seberapa jauh nanti orang-orang yang berpuasa itu dijauhkan dari api neraka, kalian jalan dari mulai sekarang sampai 100 tahun lamanya, itu jaraknya sampai mana? Jadi kalian jalan nih dari sekarang sampai 100 tahun ke depan. Itu nanti stopnya di mana? Nah, maka sejauh itulah, sejauh dari mulai kalian berjalan sampai nanti akhirnya kalian telah mengakhiri perjalanan kalian selama 100 tahun, segitulah Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada api neraka kalau kita berpuasa hanya kepada Allah dan hanya tujuan untuk mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan-keutamaan daripada bulan suci Ramadan, tentang fadilah atau keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila telah disebutkan baginya atau kepadanya 2 hadis atau 2 ayat saja, jangankan 2 hadis, 2 ayat, 1 ayat dan 1 hadis saja, apabila disebutkan kepada mereka tentang fadilah atau keutamaan daripada bulan suci Ramadan, sesungguhnya lakafa, itu udah cukup bagi mereka.
Mereka ibadah kepada Allah, dijanjikan ini oleh Allah di dalam ayat Al-Quran dan dijanjikan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis yang lain, maka sesungguhnya itu sudah cukup. Enggak perlu kita minta dalil-dalil yang lain. Kalau kita beriman kepada Allah, ketika ada seseorang yang memberikan suatu dalil kepada kita, walaupun hanya dengan satu ayat tentang keutamaan bulan suci Ramadan, atau hanya dengan satu hadis daripada keutamaan bulan suci Ramadan, dan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, la kafa, sesungguhnya itu sudah cukup bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa kepada Allah. Jadi enggak perlu kita minta dalil-dalil yang lain. Cukup satu dalil aja udah cukup. Tapi ini udah kita sebutkan 4 dalil, 2 dari Al-Quran dan 2 dari hadis. Sebenarnya masih banyak lagi tentang fadilah atau keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan besok pagi kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan ibadah yang telah kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu malam Senin, insya Allah kalau nggak ada halangan, malam Senin kita akan melanjutkan kajian tentang ahkamis shaum, yaitu hukum-hukum daripada puasa. Nah, kita biar tahu ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, puasa ini hukumnya apa, puasa ini hukumnya apa. Karena kenapa? Seseorang yang melaksanakan ibadah puasa, akan tetapi mereka tidak mengerti tentang ilmu daripada puasa tersebut, tentang hukum daripada puasa tersebut, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadahnya tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus tetap selalu belajar. Dan insya Allah selama bulan suci Ramadan ini kita akan bahas tentang daripada ma yata'alaq bi shaumi Ramadan, segala sesuatu yang berkaitan daripada bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan selalu memberikan taufik hidayah serta ridha-Nya serta inayahnya kepada kita untuk melaksanakan perintah Allah berupa puasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada apa-apa yang telah kita lakukan, daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu mengampuni daripada dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil abuya bi Hasan bin Ahmad Baharun warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.